Nah, itu yang jadi tuntutan BPR Karya Remaja Jogja. Dan itu yang menjadi alasan kenapa BPR Karya Remaja Indramayu dibekukan. 2023, BPR Karya Remaja Jogja melaporkan BPR Karya Remaja Indramayu atas kasus kredit fiktif tersebut. Dan saksi kunci itu adalah Budi Awaludin dan Pak Saroni. Kalau kita kaitkan dengan kenapa Pak Saroni lebih parah luka-lukanya, mungkin karena ada kaitan soal saksi kunci itu, kan? Terus ada Noornya, lagi isu beredar di liarannya. Ina, bajalan kayaknya pakai baju begitu. Ini di orang banyak. Pusat-pusat keluar kayak Ntar Ri, kita dengar dulu. Jadi nggak perlu Lanjut, harta lanjut sebenarnya, Mbak Yulia. tapi perlunya dokumen. Nah, perlunya dokumen, nggak perlu harta. kamu dua dari Oke, silakan lanjut dulu Bu Julia. Itu dia bicara sama yang lain tuh. Nah, terkait anggota DPR yang Hilal Himawan itu, kenapa dia getol banget ya? Itu ternyata ada dia menerima Ini sudah di miliar. apa yang Tapi terjadi di atas sana? Ari, mute dulu Ari. salah 400 juta, tapi pakai nama orang lain. Itu satu. Terus saya lagi dengar bahwa nomor HP Ririn Tri itu yang akhirnya 90 itu masih aktif sampai sekarang. Bisa dihubungi dan dipakai pada ponsel Samsung A34 atau berapa gitu, terdeteksi seperti itu. Terus bisa juga itu katanya ada chat yang masuk waktu sidang, setelah sidang terakhir tanggal 11 itu ada chat yang masuk. Lakukan sesuai arahan, jangan sampai kehilangan kepercayaan masyarakat karena situasi sekarang sedang genting gitu. Bisa dideteksi di mana keberadaannya, siapa yang pegang, nomor emailnya juga bisa dideteksi. Nah, saya berpikir seperti ini ya. Orang-orang netizen itu kok lebih pintar dari penyidik gitu loh. Mereka penyidik-penyidik itu tahu atau memang pura-pura nggak tahu yang isu-isu yang berada di luar ternyata bisa loh mendeteksi nomor itu. Dan yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu nomor masih aktif sampai sekarang? Untuk apa? Alasan mereka masih mengaktifkan nomor itu untuk apa? Bahkan emailnya bisa terdeteksi loh. Katanya itu tadi yang nyebarin isu itu katanya bilang begini. Dia titipkan begini, siapapun yang pegang nomor Ririn saat ini, menyerahlah ke LPSK. Jangan kalian suruh Prio yang ke LPSK, tapi kamu yang pegang nomor ini yang ke LPSK. Buka semuanya, ceritakan semuanya apa yang kamu lihat saat pertama kali kamu datang di TKP. Kemana CCTV itu yang sebenarnya? Ceritakan kebenarannya, karena ini menyangkut karir kamu. Dia bilang gitu. Ya saya percaya aja ya, seakan-akan dia tahu gitu, tahu semuanya, tahu email yang dipakai, tahu nomor itu dipasang di HP apa, terus tahu nomor emailnya HP yang dipasangkan di kartu itu, tahu, dia tahu semuanya. Makanya dia berharap seperti itu. Daripada kamu ngintip-ngintip ke komal-komal orang, bisa jadi nanti kamu bisa jadi stroke karena banyak pikiran. Jadi menyerahlah ke LPSK, ceritakan keadaan yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat waktu pertama kali kamu datang di TKP itu. Jangan kamu suruh Prio yang ke LPSK, tapi kamu sendiri yang ke LPSK. Begitu, dia pesennya kayak gitu, Mister C. Kan terus isu-isu lagi yang beredar di luaran itu ya, seperti kalau saya kaitkan dengan Bang Feven, terus tentang terkaitnya Hilal Himawan itu kok segitu getolnya gitu loh, melindungi meyakinkan Bang Dudu supaya dia itu
menyangkal kalau keberadaannya di Cikarang. Dan saya lihat ekspresi Bang Dudu itu ya waktu di Komal tadi itu ya, dia sangat-sangat ketakutan dan anxiety. Beda sekali sikap dia saat di KDM. Di KDM dia ceria banget kan, itu menceritakan tentang Ririn. Tapi saat dengan Bang Hilal Himawan itu waktu di podcastnya, terus saat tadi di Komal itu, dia sangat-sangat ketakutan sekali. Ya ini secara psikologi saya menilai ya, wah, ini ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Bahwa Bang Dudu pernah benar ada di Cikarang. Dia kenal sama Aman Yani. Karena ketakutan-ketakutan dia itu tadi, ya kalau saya menilainya secara psikologis ya, dia takut nanti kalau kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan di podcastnya KDM waktu itu terungkap. Gitu loh, kan Bang Tani sudah ancam. Ini Bang Dudu sudah tahu kalau Aman Yani masih hidup. Ingat yang Bang Dudu ya, pasti nanti ada lagi pelaporan, sidang pengadilan, kasusnya nanti Bang Dudu akan kena. Karena Bang Dudu tahu Aman Yani masih hidup. Oh ini di podcastnya KDM kan pernah bilang kayak gitu. Nah, di situ ketakutan Bang Dudu sangat-sangat tergambar sekali. Beda sekali waktu di podcastnya KDM itu kan dia ceria banget itu sama Ervan itu. Tapi setelah ibu yang di Cikarang itu menceritakan tentang Bang Dudu, nah setelah itu dia kalau tampil-tampil di media itu sudah nampak nggak percaya diri, udah anxiety-nya udah kelihatan banget itu. Demikian Mr. J, terima kasih. Bang Erin, Bang Yambon, turun yuk. Kak Yulia ini penonton setia teman-teman yang di bawah. Kak Yulia ini dia keliling teman-teman. Pokoknya tengok-tengok jalan raya, kalau ada panja berhenti, lari aja dari pintu belakang. Ini saya ngomong dulu ya. Memang tadi sengaja saya kasih gitu supaya pada melek ya. Saya kasih wong koko biar bertanya itu. Ini kalau saya kasih dua kalimat ini, Anda baru tahu. Jadi teman-teman, di sini, di satu sisi itu, ada yang ingin membuat ini terang benderang. Tapi di sisi yang lain, ada yang ingin ini nampak menjadi gelap. Jadi dua sisi nilai yang berbeda. Nah kita ini berada di posisi yang tengah-tengah ini. Keinginan saya, keinginan kita semua adalah terang benderang. Begitu. Tetapi ada pihak-pihak tertentu, karena ini ada kepentingan di situ tadi, yang menginginkan bahwa ini harus menjadi gelap. Tidak ke situ arahnya. Arahnya akan dibuat terus-menerus itu Ririn Priyo. Karena itulah sebenarnya target dan tujuannya. Kayaknya beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih tahu deh. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, motifnya itu di sini ini. Jangan pernah mengatakan enggak usah pakai motif. Enggak, memang ada motif. Tapi mohon maaf ya, kita ini kan tidak berkepentingan. Tapi kita tahu bahwa ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Nah, siapapun yang di sana berbicara apapun, saya gak ada masalah. Karena ada kepentingan. Kalau saya mau ada badai, ada topan, ya bicaranya masih begini-begini. Meskipun ada orang yang gak suka, gak apa-apa. Gitu. Nah teman-teman, saya sudah mengatakan tadi, Ririn dan Priyo itu terancam hukuman mati. Hukuman yang paling tinggi di Indonesia ini ya hukuman mati. Harusnya dakwaan jaksa itu meyakinkan, sehingga bisa meyakinkan hakim kalau memang itu benar perbuatan itu. Tapi faktanya, fakta persidangan ini dakwaan jadi nggak meyakinkan, fakta-fakta persidangan alat buktinya tidak meyakinkan hakim. Hakim juga mulai bertanya-tanya nih, alat bukti apa yang saya menjatuhkan kepada mereka-mereka ini? Jadi
Bang Ari tadi sudah bilang, ini sebenarnya ada trik dan intrik. Kalau begitu jangan ditanya lagi. Apa triknya? Apa intriknya? Jangan. Udah paham saja. Trik dan intrik. Ngono loh. Oke. Oke. Sabar dulu Bu Julia. Saya kembalikan abang kita. Benar, Abang itu kita. kalau dibahas lebih asik, Mister sih. Soalnya kan kita kadang itu bosen, semakin bingung kalau lihat fakta-fakta. Kalau Enggak. lihat fakta-fakta di luar ya memang diragukan kebenarannya karena belum dihadirkan di persidangan. Tapi itu bikin asik itu. Itu kayak kayak apa ya? Kayak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita kayak gitu, Mister Z. Nah, begini, kalau yang Ibu Julia tadi sampaikan, itu kan ranah-ranah ke situ ya. Sebenarnya bisa terkuak semua kalau laporan Bank BJB itu ditindaklanjuti. Karena Bank BJB sejatinya sudah melaporkan. Karena disitulah ada nama-nama, daftar-daftar. Itu kan namanya uang besar itu kan pasti ada itu mengalirnya kemana-mana. Ada nama-nama itu. Tapi yang dalam waktu dekat ini ada orang yang mau dihukum mati, terancam hukuman mati. Lalu seolah-olah mengabaikan dari fakta-fakta sebenarnya. 5 orang korban menjadi ini, ada lagi warisan lah, itu dikembangkan itu. Ada lagi mau menggali gudang, itu dikembangkan itu. Ada lagi apa namanya itu, TKP baru, itu dikembangkan terus. Itulah dibikin itu. Jadi seolah-olah kita ini tidak akan fokus pada yang BJB itu. Begitu. Jadi sudah benar tuh Bu Yulia. Bagaimana Bang Iran? Ya itulah memang Bank BJB, aku pegang kutipan mengutip pidato KDM itu aja. Tadi saya sudah tayangkan. Seandainya pada saat itu yang bersalah di BJB ini, Ahmad Yani ini dihukum, dipenjarakan, tidak akan terjadi yang namanya beginian. Betul tidak Bang Ya. Iren? Tidak akan terjadi pembunuhan satu keluarga, itu sangat tegas dia katakan. Ya. Artinya KDM berkeyakinan bahwa pembunuhan itu ada hubungannya dengan Ahmad Yani. Ahmad Yes. Yani apa hubungannya? Kredit fiktif. Yes. Nah, kalau memang mau terang benderang, apalagi sekarang KDM sudah mengatakan itu, dan dia sebagai pucuk pimpinan, buka aja siapa penerima kredit fiktif 14-15 itu. Dan sekarang penerima kredit fiktif itu, sekarang banyak yang pejabat katanya. Yang ditakutin KDM karena teman juga kali kan. Itu dia. Ketika teman bersangkutan dengan hukum, maka sebagai teman jangan saling mendahului. Tapi yang unik, keterangan Ada semalam, itu teman. ternyata rumahnya Pak Julhepni adalah milik Pak Saroni. Dan rumahnya Pak Julhepni itu adalah di belakang kios, gang yang di samping kios, masuk ke dalam. Itu juga ada Dan bergengsi. yang mengambil uang kontrakan Itu juga ada sekarang adalah bergending itu. Emma. Dan kontrakan dan konternya anaknya Nah, ini itu bener nih. punya itu juga. Ya, biar Saroni juga. kita kawin-kawinkan motifnya ini, ya kan? Ternyata rumahnya yang ditempati oleh Pak Jul itu sekarang adalah milik Pak Saroni. Dan kontrakan yang 15 itu yang ngambil uangnya sekarang Ini ada adalah Bu Em. namanya ya. Itu keterangan dari siapa? Namanya Pak RT. ini- Karena Simbiosis mutualisme. Ada keterkaitan, hitung-hitungan keuntungan di situ. Aku kalau begini nih bahaya nih. Tadi kan sudah pada lihat
pada lihat Dudu katanya gugup dan di situ. Dudu tuh tahu banyak itu. Paling lucu lagi kalau kita bahas Dudu, ketika aku yang kurasa yang nanya itu, setelah peristiwa 2018 dan mendapat uang dari Ririn sebanyak 200 pertama dan 300, Ririn tidak pernah ketemu dia lagi. Tetapi ketika ditanya kembali, masih jumpa karena Ririn sering datang ke hotel tempat dia kerja. Jadi memang ku bilang ini konspirasi. Kenapa? Karena nama yang sama di 2018 terlibat. Begitu juga di kasus ini. Contoh Evan yang mengenalkan Ririn kepada Pak Dudu. Dan Evan juga lah yang terlibat juga dalam penggadaian mobil. Dan Evan ini adalah karyawan daripada Pak Budi selama 2 tahun. Dan dia mengenalkan ke advokat Pak Dudu. Ya, Ririn Kan tuh yang sudah kenalin pemain ke- semua. Ririn tuh yang Lingkaran ngenalin kan setan Pak ini Dudu kan. kan Bang Erin ya tadi ya. Ya, Pak Dudu. Pak Dudu yang ngenalin ke Pak Hotip itu yang ngenalin. Ya. Makanya aku nengok Pak Dudu tadi udah kasihan. Kenapa? Kalau ini terbuka, maka pasal berlapis yang kena sama Pak Dudu. Kenapa? Tadi jangan dibentak-bentak lagi, Bang. Takut giginya lepas, kan nggak enak. Ya. Kenapa? Dia menyadari menerima KTP atas nama Aman Yani dan tapi foto dia. Dia sadar itu. Makanya kalau teman-teman tadi menekan, mohon maaf Pak Dudu taman apa? Taman SMA. Apalagi taman SMA. Sadar tentang hukum. Tahu akibat daripada perbuatan pemalsuan identitas. Dia bakal terjerat. Kalau ini terbuka. Kenapa? Penipuan identitas kan. Dan dia sadar KTP itu atas nama Aman Yani tapi foto dia. Dan itulah yang dia pakai bersama Ririn untuk membuka rekening di BJB. Dan ku yakini karena di BJB itu mulus. Karena data Aman Yani ada di situ. Dan dibantu oleh petugas. Ketika 2025 katanya mau masuk ke BRI, membal. Karena apa? Karena tidak ada koneksi lagi yang bisa menjadikan itu menjadi buka rekening baru kan. Tadi suasananya bagaimana Komal itu aku nggak lihat ya. Coba teman-teman di bawah bagaimana yang nonton tadi. Aku nggak lihat ya. Ya, yang pasti tadi mereka ada di rumah PH. Ya Lanjutan kan? kemarin misteri Sehingga mungkin pertanyaan ada sih yang tajam, tapi begitu ada tajam langsung ada suara bisikan. Oh, bisikan si manis. Bisikan apalah semilir angin gitu tap. Bisikan gaib Bang Erin. Iya. Tapi Pak Dudu itu sangat tegang kali lah tadi, tegang lah. Yang aku bingung lagi Pak Mr. J, begitu keluar cerita tentang Cikarang, kok malah ada lah yang pejabat menggandeng Pak Dudu untuk meyakini itu tidak benar itu, bahwa itu di Cikarang Pak Dudu dikatakan ngekos, ya kan? Lihat enggak, ya kan? Padahal kita tidak tahu apakah ada kepentingan dia terhadap peristiwa ini. Ya karena dia kan dapat kredit fiktif 400 juta itu, tapi pakai orang lain. Tepi jurang lagi. Pasti kan Bang Pepen punya datanya juga, dia bisa ngomong seperti itu, berani ngomong seperti itu ya. Nah itulah makanya memang kita harapkan memang dibuka ini.
sabar oi, jangan langsung oi. Aku pegang bahasa KDM itu berarti terjadinya terhadap satu keluarga ini berhubungan sama Aman Yani. Itu dia kunci yang disampaikan KDM. Yes, Setelah dia mewawancarai berbagai pihak. setuju. Kemarin sudah ada gambarannya, Bang Dan Ari. dia Orang- yang memfasilitasi ke KDM semua orang-orang itu. Iya Bang Kopi, kan setelah dia mewawancarai beberapa pihak yang dia lakukan yang sama-sama kita tonton, kesimpulan yang dia ambil daripada wawancaranya adalah penyampaian pidatonya di ulang tahun BJB. Dan kalimat yang dia sampaikan seperti saya katakan, kalau Aman Yani ini dulunya diproses dan dipenjarakan, tidak ada peristiwa pembunuhan satu keluarga. Sangat bernas itu kalimat itu. Berarti KDM meyakini peristiwa satu keluarga itu berhubungan sama Aman Yani. Aman Yani apa hubungannya? Kredit fiktif. Tahu nggak itu Hilal tuh nonton di sini loh. Siapa? Hilal. Wih, enggak apa-apa. Gantung Mr. Ji kalau dia tuh denger sini udah. Pasti nonton itu. Pasti. Gak Nah, apa-apa. apakah ini akan membantu hakim untuk semakin lebih berhati-hati? Kita harapkan seperti itu. Dalam hal memponis ya, memutuskan. Tahu nggak? Tahu Bang Iren tahu nggak namanya api dalam sekam? Ya, Ya ini, ya betul. ya ini. Tapi kalau aku tengok tadi kronologisnya, dengan parahnya visum et repertum Pak Saroni, ini memang, satu aku bilang, memang benar Pak Saroni baru menjual sesuatu dan mempunyai uang kontan di rumah. Teng teng teng, pinggir jurang. Mau dipinggirin lagi ya Mr. Ji? Digo bilang betul. Ya sudah paham lah kita. Kalau memang ada uang itu dan tidak dinyatakan ada kehilangan. Kenapa? Baru ini yang aku lihat tempat aman tapi rekonstruksi tidak di TKP. Biasanya rekonstruksi tidak di TKP oleh karena tempat itu dinyatakan tidak aman. Teng teng teng. Kenapa Bu Yulia? Kenapa Bu Yulia? Kenapa? Setuju itu sama Bang Ai tadi tuh, mau dipinggirin lagi biar kecebur sekalian. Silakan Bang Ai. Iya. Nih ya. Bukan. Ariambon kau jangan diam. Kau buka Nih. apa yang kau ketahui. Saya kasih clue ya. Pada saat mobil sedan mau diservis ya di namanya hotel, itu yang entah orang itu yang tukang servis sebab bukan dia bawa koper. Nah, itu dari mobil kopernya itu. Bukan koper dia berarti koper yang ada di dalam mobil. Coba perhatikan itu. Isinya itu. Gimana Bang Kopi? Di CCTV yang di hotel yang katanya mobil itu rusak, kan ada yang ngeluarin koper, dibawalah yang katanya tukang servis itu. Makanya di slow motion itu, di slow motion. Nah, koper apakah isinya itu? Kenapa diambil di dalam mobil? Nah, itu. Kalau pakai keterangan Prio yang awal kan itu spray yang ada darahnya katanya. Yang di hotel spray sih ngapain? Ya dia bawa spray-spray yang dari rumah, ditaruh ke koper, ditaruh di bawah di Bukan, bawah ini mobil. tas kantoran, tas ecolok. Iya. Dia nyebutnya cuma koper. Kalau keterangannya Prio ya, dia membawa semua spray yang ada darahnya dari TKP. Koper pakaian loh.
Itu Ini isinya apa? duit. Oh, yang kayak koper dokumen gitu. Koper zaman dulu loh Bang Hai. Ya open Oh, zaman iya iya dulu iya iya itu. iya. Saya juga punya itu. Bapak saya ini kan orang kaya. Nah, Nah, ini ada lain lagi, Mister Z. Aliran lain lagi. Kalau tadi kan baru perbankan nih. Ini Silakan. nyerempet ke APBD nih, Mister Z. Nah, boleh. Nah, yang menarik gini nih. Saya awalnya menyusuri itu gara-gara postingannya Tony terkait interview sama Bu Suminah, istrinya, mantan istrinya AY itu, Menjadi sama Yani, yang dia cerita kalau dia sempat diracun tikus kan sampai giginya habis tuh. Jadi dia batuk berbulan-bulan sampai giginya juga habis, rontok, udah lepas. Dia diracun itu di malam Ahmad Yani pergi, ya. Nah, kemudian dia didatangi sama polisi itu yang setelah 10 tahun ya, setelah 10 tahun didatangi polisi yang kemarin ini. eh, Dia cerita itu didatangi 10 orang. Dia sebutkan 8 orang polisi dan dia sebutkan ada 2 set nih. Ada polisi sama pamong desa. Oke, pamong desanya berarti 2 ya. Kalau dia bilang polisinya 8, berarti pamong desanya 2 orang. Nah, itu ada urusan apa itu polisi datang bareng pamong desa ke rumahnya Bu Suminah ini apa, istrinya Ahmad Yani ini, mantan istri Ahmad Yani ya. Apakah urusannya apa pamong desa di situ? Itu yang pertama. Lalu kemarin melihat diladusin juga yang tadi itu yang apa ngetrace itu ya ke RT yang tadi hari ini di rumahnya Ruslandi bertemu sama Irfan sama siapa itu namanya Dudu ya. Kemarin itu si Ruslandi ketemu sama pamong desa. Lalu pamong desanya divideoin, berharap-harap, entah berharap atau ngancem ya itu istilahnya ya. Mungkin bahasa halusnya ya. Intinya berharap ke istrinya, mantan istri Ahmad Yani ini untuk membukakan pintu agar bisa akses ke gudang yang diceritakan sama si mantan suaminya si mantunya. Ega. Mantan mantu, sorry, mantan mantu. Oke. Nah, yang menarik lagi nih, ada apa nih dengan aktor desa ini? Nah, kalau mau ngecek ke Street View, lari ke rumahnya Ahmad Yani. Di depan rumah Ahmad Yani, agak ke kanan dikit, itu ada Yayasan Ikarim. Kemarin sempat ditarik-tarik di sini tuh. Yayasan Ikarim. Ternyata petinggi Yayasan Ikarim itu yang punya adalah Haji Sahroni. Itu adalah madrasah set ya, kayaknya madrasah seset ya. Madrasah dari Ibtidaiyah sampai Sanawiyah atau sampai Aliyah gitu kira-kira. Gede tanahnya. Gedungnya juga besar, tapi bangunannya miris. Kondisinya rentan bangunannya. Cuman yang menarik, dalam waktu setahunan, itu banyak pelang baru APBD. Bantuan ini, bantuan itu. Nah, kan kita tahu lah ya modus-modus beginian ya di daerah ya. Ya, ya, ya. Nah, ada apa ini gitu kan? Tiba-tiba ada bantuan MCK, air bersih dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu jangan-jangan juga dipakai untuk download-download uang APBD nih. Harus dicurigai nih. Entah jaksa atau KPK yang turun harusnya nih. Tapi ya kalau KPK kecilan kali ya dianggapnya daerah ya. Gitu Mr. Z. Ini bukan hanya sekedar uang bank, tapi juga ada uang APBD yang kemungkinan besar layak diduga bermain di sini. Ini baru kecil nih, baru suspek di daerah situ. Mungkin ada spot-spot lain yang mungkin bisa harus di-trace ya. Itu misalnya. Hati-hati loh ngomong beginian itu apa namanya, ngeri-ngeri sedap loh nanti. Kasus Subang ya. Nanti ada yang DM loh, ada yang DM loh. Yayasan. Udah Mas Erzi, udah beberapa orang dia. jadi kampung Ahmad Yani itu dengan kampung orang ibunya Sahroni itu berdekatan, sama-sama di Kecamatan Sindang. Berdekatan juga dengan terusan tempat Ririn, Prio dan Pak Erpan.
Kalau si Evan itu di babadan tempat mobil mogok, mobil hilang itu, sama tempat palu yang pipa besi yang dibuang itu. Jadi 4 desa di sini. Ya, ini saya kasih tahu nih ya teman-teman ya. Teman-teman hati-hati ya bicara di sini ya, karena Anda pasti akan dicatat, nanti akan di DM. Kalau saya di DM, saya akan jadikan jadikan VT. Kalau yang kata Mr. J itu, aku jawab, nggak takut, nggak takut. Aku sih tenang karena di sini ada kawan saya. Tenang pokoknya. Begini teman-teman, ketika kita menyuarakan sebuah kebenaran, terkadang itu ada aja yang tidak suka dengan kebenaran itu. Ada yang merasa dibuka aibnya. Padahal kita ini mau bercerita tentang kebenaran. Ingat ya, ini belum nih. Beberapa saya akan sampaikan. Makanya nggak usah disenggol-senggol. Kalau disenggol-senggol itu keluar semua itu. Tapi kalau diam aja, kau ngomong aja sendiri di sana, saya ngomong di sini, nggak apa-apa. Tapi jangan disenggol. Kalau disenggol tuh makin kenceng. Begitu loh. Karena sejatinya kita sudah petakan ini. Ya, meskipun tidak punya kepentingan, tapi kita sudah petakan. Sebenarnya ada sesuatu, tadi sudah disebut sama Bang Iren tuh, something wrong. Ya kan? Tapi kita tidak mau nih agak vulgar-vulgar, ya deket-deket jurang dikit lah, nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan dibilangin ini Komal adalah Komal apa itu dibilang tuh lupa aku. Rembolan. Nah, nggak boleh. Kita ini juga nggak jauh-jauh dari situ, nggak boleh. Ya. Tapi jujur teman-teman, jujur ya. Untuk meluruskan benang yang kusut ini, resikonya luar biasa. Saya mau kasih tahu saja, di Jawa Barat sana ada namanya penguasa. Penguasa Jawa Barat. Siapa namanya? KDM, ya kan? Sekelas KDM aja yang penguasa Jawa Barat tidak berani tuh langsung tas gitu, nggak berani. Selalu mengatakan bahwa seandainya, jika saja, seandainya, jika saja, nggak berani langsung tes harusnya begini nih, harusnya begini, nggak. Itu kenapa? Ya karena ya melihat perkembangannya itu ya seperti ini. Nah, saya ajak kepada teman-teman yang waras-waras saja lah. Saya ajak kepada teman-teman yang waras-waras, jangan mudah tergiring opini, ya. Ini tak omongin saja nih, yakini saja bahwa proses hukum yang ada sekarang ini penuh dengan kejanggalan. Jangan ditanya kejanggalannya apa saja, nanti terbuka lagi. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh ahli Yongki Fernando itu benar. Sebatas itu aja. Nah, kalau tadi ada Mbak Yulia yang sudah bicara, ya itulah ke arah-arah situlah. Itulah menuju kepada motif. Jangan bilang tanpa motif boleh. Bukan itulah, ngapain bunuh orang kalau tidak ada tujuannya. Ngapain bunuh orang nggak ada niatnya. Ada sesuatu yang ditutupi. Ya ada kepentingan yang diinginkan. Ini baru yang film pertama itu yang kredit fiktif. Kita nggak urusin itu. Ini filmnya kedua ini.
episode kedua ini. Nanti ada episode ketiga dan episode keempat masih terkait dengan ini. Ngono loh. Silakan Bang Eren. Itu yang gua tunggu. Udah bener tuh, ada tuh. Ini episode kedua. Episode pertama itu sudah jalan kemarin, hanya nggak rame. Nggak rame di media sosial. Episode kedua ini sekarang, yang pembunuhan itu. Episode ketiga ada, episode keempat ada. Tunggu saja, pasti. Pasti. Ini Bu Jelita masih ada, Bu Jelita? Oke. Kalau Juli ya, bukan Juli. Oh, Warjel. Mana Warjel? Oh, masih ada. Kalau godamnya lepas tuh Mas Desi. Hai, Bu Jelita bawa palu godam soalnya berat. Silakan. Copot Yang- kalau godamnya. Siapa yang mau naik nih? Ada Mile, Bang Mile tuh. Tadi ngikutin banyak itu. Mile nggak mau naik di sini, cuma datang doang dia. Bang Naru tuh, Bang Naru. Ayo, Oh iya, Bang Naruto tadi juga ikutan tadi sebelah. enggak yang mau naik silakan naik. Gitu. Silakan Bang Eren dilanjut lagi. Ya, aku rasa pajel-pajelnya sudah jelas. Tapi kan ini kan sekarang pokoknya Ririn. Kita bukan membela Ririn, tapi buktinya kalau kuat, ya silakan. Pak Tony juga gitu kan. Jika alat bukti itu mengarah ke Ririn memang silakan dihukum. Tapi yang ku tengok sejalannya Pak Tony sama hakim mau membuktikan benarkah ada orang lain. Iya kan? Kenapa? Karena meminta ahli itu adalah untuk menjelaskan tentang CCTV itu. Satu, apakah rekayasa? Dan kedua, kalau memang saya bilang kalau memang ahli biometriknya benar-benar sesuai dengan keilmuan, maka wajah itu akan kelihatan di Nih, CCTV itu. Bang Eren, Yuk, saya kasih tahu nih rahasia teman-teman ya. Kenapa banyak yang menyerang Tony? Nih, Bang Eren, sejatinya bagi mereka-mereka Tony RM ini adalah penghalang. Dah, oke, dilanjutkan. sama. Kalau tidak ada Tony, kita nggak akan bisa melihat Palu. Iya kan? Karena Palu itu tidak ada di barang bukti ya, atau alat bukti itu. Iya nggak ada. Tapi untuk membantah daripada kehadiran Tony, maka dihadirkanlah Palu. Iya. Walaupun Palu yang saya ketahui di daftar bukti hilang, di daftar barang hilang yang dikeluarkan Polres Indramayu, Palu itu adalah stainless. Itu di BAP ya. Ya kan ada daftar barang yang hilang kan, bahwa Palu itu adalah stainless. Yang ditemukan Palu seperti ini. Ya betul Ki. Makanya aku bilang Mr. J, banyak juga membantah saya. Kan Prio kan kekurangan apa ingatan atau segala macam. Ketika aku bilang tentang dikubur itu, bagaimana kehilang ingat? Lupa, gampang lupa. Sementara Palu itu ingat dia 9 bulan yang lalu di mana dibuangnya. Ketika menceritakan tentang penguburan kok kalian bilang dia lupa. Karena Prio itu keadaannya seperti itu. Tapi yang aku lihat bagaimana bisa seperti itu. Kenapa Mr. J? Ketika ada seorang konten mengapakan itu, ketika di hotel, Prio itu menyuruh orang membeli minuman alkohol sebanyak 2 botol di siang hari loh. Siapa yang pesan? Prio. Enggak usah Prio kan nggak mungkin, kan dia marbot. Prio memesan ke
anak hotel ya, anak hotel memesan kepada seseorang. Setelah datang, beberapa lama kemudian, Prio komplain bahwa minuman itu hanya 1 botol, yang saya pesan 2 botol. Sehingga anak hotel menjumpakan sama yang membeli. Cuma karena Prio sudah dalam keadaan oyong, dia tidak ladeni. Dia hanya tegaskan aja, yang saya beli 2 botol. Nah, artinya seseorang itu berarti jika berbau seperti itu, ya patut diduga apakah memang pada saat itu semua lagi pesta minuman. Dan ketika Evan pun saya tanya, Irfan tadi, saya tanya apa sih kegiatan kalian? Kalian katakan Ririn tertutup. Tapi rumahnya jadi markas. Bagaimana orang yang tertutup, rumahnya bisa menjadi tempat ngumpul? Markas lagu bilang. Tempat ngumpul. Iya kan? Ervan tuh Jadi siapa? berbanding terbalik Ervan tuh ketika beberapa orang memframing bahwa Ririn itu adalah orangnya seperti ini. Nggak mungkin orang yang kejam, yang tidak bersahabat, bisa menjadikan rumahnya sebagai tempat ngumpul. Kenapa? Karena Ririn selalu menyediakan air panas. Jadi masing-masing bawa kopi, menyediakan air panas dan gelas. Itu udah hebat loh itu, Mr. G. Jadi yang datang ngumpul bawa perangkatnya sendiri, kopi gulanya dia bawa, karena air panas dan gelas sudah disediakan Ririn. Bagaimana orang yang tidak bisa dikatakan orang tidak bergaul seperti itu? Iya, Pak. Halo. Tunggu dulu, Pak. Woi. Ini kan tidak ada di latar belakangnya Ririn. Latar belakangnya Ririn itu orang yang cari nasabah. Kalau orang yang cari nasabah punya sikap tertutup, gak dapat nasabah itu. Benar. Itu profilingnya dari situ. Ah, nggak mungkin gitu loh, ya nggak. Tapi begini, Pak Ren. Jadi itu kan munculnya kalimat itu kan setelah pertengahan. Jadi setelah pertengahan itulah muncul semua itu. Jadi yang bagus-bagus tuh di sonono, yang jelek-jelek di sonono, begitu loh. Nah itu yang mau kita patahkan Mr. J. Makanya aku udah lama aku nggak masuk Mr. J karena aku komel-komel lain untuk meyakinkan orang. Kan itu dia. Walaupun aku dibilang bela Ririn, tapi ya biasa itu. Konteksnya bukan bela Ririn. Terlibat sudah pasti. Tapi benarkah dakwaan dia sebagai pelaku? Itu yang mau kita anukan. Iya kan? Ya. Keterlibatan tanda kutipnya saya lihat, ya kan? Kenapa dia harus melarikan diri? Ada keterlibatan. Tapi pembuktiannya apakah benar seperti yang didakwakan dia pelaku? Kan itu. Coba saya bacakan dulu ini. Bisa saja melarikan diri karena ketakutan setelah tahu apa yang terjadi. Iya. Bisa saja. Coba saya bacakan dulu ini dari Samsam. Oke. Samsam ini. Seorang marbot kok bisa tersangkut masalah ginian. Makanya jangan terlalu percaya omongan Prio. Ya kalau kita sih banding-bandingkan ya. Ya. Langsung dijawab di bawah nih, marbot juga manusia. Oh, berarti memaklumi ya, marbot ada yang. Tapi begini itu kata-kata Baca itu. lagi yang di bawahnya, Mr. G. Iya. Marbot, mari kita mabuk. Oh, tapi begini bang, saya justru bertanya, kalau marbot yang selalu dibangga-banggakan, justru saya bertanya, kalau itu kata dia sendiri loh, dia nih, iya saya ada di situ, saya melihat semuanya, ini marbot nih, Ririn lah yang membantai, oke, saya hanya membantu menguburkan mayat. Nah, sekarang marbotnya ini saya tanya, seorang marbot apa melihat pembantaian, mana bisa
yang satu. Yang kedua, marbot menguburkan begitu banyak orang, mana mungkin, kan ngono ya. Tapi faktanya justru ini marbot-marbot ini jadi seolah-olah ini Priyo adalah orang yang ya ketimban rezeki lah saat ini. Baik, jujur, marbot, tapi kontradiktif dengan kegiatan pada saat kejadian. Dia nonton marbot ini kan bilang jadi gini, marbot nonton pembantaian. Ini kata dia sendiri nih. Marbot nguburkan korban pembantaian. Marbot membersihkan darah korban pembantaian. Kan begitu jadinya. Ya nggak, Bang? Ya. Tapi Mr. J, kalau seperti Kayaknya Bang luka-luka Ari ini yang sudah kode-kode di Bang Ari Ambon nih. Mr. J, kalau luka-luka seperti yang Mr. J katakan itu rumah itu sudah banjir darah karena luka terbuka semuanya. Belum lagi kalau rumah itu adalah keramik, maka akan susah dibersihkan. Kenapa? Karena listnya itu tidak akan bisa terhapus dengan darah. Tidak bisa dilap dengan apa segampang itu. Sehingga ragulah kita ketika rekonstruksi tidak dilakukan di situ. Takutnya memang rumah itu bersih. Berarti eksekusinya bukan di situ. Ayo tepi jurang lagi. Aku nggak mau ke tepi jurang nanti terjerumus. Kalau dia keramik, apa namanya, tehel keramik ya, keramik kan ada list pembatasnya itu, list penyatuannya itu. Jika itu dikucur oleh darah, maka akan sulit membersihkannya. Satu, takutnya memang tidak ada. Iya teman-teman, jadi dua orang ini punya Nat katanya, natnya. Nat. Oke, kita ke Ari Porong dulu. Kayaknya Ari Porong nih ada sesuatu nih Ari Porong. Sesuatu udah dibongkar semua gitu, Mr. Z. Mau di pinggir jurang lagi ta? Jangan. Nanti di tempat tertentu kamu ke pinggir jurang ya. Enggak, aku mengingatkan Wong Koko, tengok dulu jalan raya, ada enggak mobil berhenti. Kalau saya kan suka jadi siluman si Mr. J kalau malam kan. Lanjut. Ya secara nggak langsung gini sih Mr. J. Tadi kita juga banyak gitu loh dapat ini ya. Saya nggak mau geser-geser tipe jurang ya kan. Tapi kalau yang saya amati tadi dari pembicaraan Irfan tadi itu, secara nggak langsung dia juga nggak yakin gitu Mr. J. Kalau mereka berdua ini pelakunya intinya. Karena Ririn itu kan ditanya kan, gimana Ririn tuh pernah marah nggak sama teman-teman? Nggak pernah melihat. Ada salah satu teman pengacara juga yang biasa di sini juga gitu, memaksa bahwa dia ingin ingin memojokkan bahwa dia harus mengakui bahwa Ririn itu kalau marah itu kayak orang gila gitu misalnya. Suka marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi intinya ke situ. Jadi tetap dijawab dengan kekeh dengan sepengetahuan si Irfan itu bahwa Ririn itu nggak pernah marah sama teman-teman gitu loh. Jadi kalau saya nih ya, saya biasa marah-marah bisa naik ke langit ketujuh misalkan Mr. J ya kan, kayak Sun Gokong misalkan. Nah, maunya itu Ririn itu lebih dari itu Mr. J. Iya. Jadi buat menggiring bahwa, benar bahwa Ririn melakukan ini gitu loh. Tapi kan secara nggak langsung banyak sumber-sumber yang kita ambil dari Irfan itu tadi di luar konteksnya masalah yang ke tepi jurang tadi, ya kita bisa lihat karakter Ririn. Dia cara sama anaknya, dia tuh punya anak loh Mr. Z. Ririn itu sampai ditanyakan bagaimana perlakuan Ririn sama anak-anaknya, suka nyuapin, ngasih makan, gitu loh. Kalau mau main cekek, mau masukin ke dalam bak mandi kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kita sebagai orang tua ya yang punya anak ya, kita mikir gitu loh. Oke, Ari Porong. Ya Mr. Z.
Coba dibaca ini dari Raifan Al-Mubarak. Coba dibaca. Salam dari Cirebon, Mr. Z. Makasih atas ilmunya tiap malam selalu dengerin dari YouTube. Makasih Bang Revan, teman-teman semuanya yang selalu ada di sini. Ke atas Kita di lagi. sini sambil belajar ya. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Oke. Kenakan ririn Pak Saroni uangnya berapa miliar anggarannya? Raifan Al-Mubarak. Cari. Oh, Revan. Baru bikin akun, penasaran sama Mr. Z. Soalnya seringnya di YouTube. Udah banyak di sini Bang Revan. Yang gara-gara Mr. Z jadi main TikTok juga ini. Nih, siapa nih yang sebelahnya Bang Ari? Bang Ai kan dari YouTube. Nah, Bang Ismi nih, ini Ada dari teman lagi YouTube nih, juga. kemarin Mbak Retno ya. Ya, Bang, ini Bang, ya Kak siapa itu? Ya, yang namanya Laki itu nama bapaknya. Ya, dia minjem akun bapaknya, tapi ini dia ada di sini nih, dia udah buat akun baru kayaknya. Oh itu ada tuh namanya akun baru Retno aja. Iya. Nah, Bang Ismi ini kan alhamdulillah bisa bantu di sini ya kan. Bisa ngasih ilmu. Ya, Mbak Marsini jadi ya kemarin kita panggilnya ya Karetno ya. Warsono tuh ada di VT loh. Sudah lihat belum Warsono ada di VT? Ini Sekarang kayak official akun sendiri Mr. Z itu. Mbak Retno aja itu. Iya. Ini Kak Angel nih juga dia dari YouTube, ada akun-akun baru semua ini. Oh, ya sudah lihat ya. Oh, Rancang. iya. Terima kasih ya teman-teman ya. Inilah bentuk loyalitas ya teman-teman ya. Loyalitas. Ibnu Saiku mana? Ibnu Saiku ada kah? Ntar saya cari dulu. Pak Ibnu Saiku. Lawyer nih ya. Tadi Nggak ada kok. Nggak ada. Nanti gantian ya Pak Ibnu. Lanjut tadi Bang Ari. Yang penting jangan Maaf Mr. Z, saya izin turun Mr. Z ya. Oke. Udah ngantuk Mr. Z. Oh ngantuk Ya ya. Kak Yulia, makasih Kak Yulia, selamat istirahat. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Titim Muara, saya dari Lampung Timur, selalu nyimak komalnya Mr. Z, alhamdulillah. Ya, salam satu sigar Kak Titin. ya Lampung ya. Ini Mr. Z asli, bukan KW. Ya nanti di-spill lah, spill dikit boleh. Nanti kapan-kapan di-spill dikit-dikit lah. Biar orang marah dulu, biar penasaran dulu. Wih, ini baru apa namanya ini, pengikutnya baru 1. Sudah minta naik ini, Retno aja ini. Retno silakan kamu ngomong, pengikutnya baru 2, mungkin bapaknya sama dia sendiri nih Retno nih. Malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya udah lama sih di TikTok Mr. J, cuma baru-baru pas kasus ini rame aja, jadi pengen ikut sampai nanti endingnya. Nah, ya. Cuma mau ini aja Mister. Intinya begini, masuknya Pak Tony di kasus ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sudah menjadi rencana Tuhan dan pasti itu akan ada endingnya. Itu aja Mister, terima kasih. Makasih. Ada juga nih dari Turki. Kak Retno. Naik. Rencana apa tadi? Mbak Red? Rencana Tuhan, Rencana Tuhan Bang Eri. Oh, yes. bukan suatu yes. kebetulan, tapi sudah ini pasti rencana Tuhan masuknya Pak Tony di kasus ini. Saya Kalau enggak, kita nggak bisa nengok Palu. mengatakan begini. Kenapa? Bentar ya, saya mengatakan begini. Tidak ada satupun
yang sebagai lawyer ya, Tony sebagai lawyer tuh tidak ada satupun yang dia langgar, tidak ada. Saya kasih tahu nih, Bu Retno. Jadi tidak ada satupun Tony sebagai lawyer yang dia langgar. Dia itu kan mendampingi kliennya. Kewajiban dia adalah mendengarkan semua yang diceritakan oleh kliennya. Mendengarkan semua yang diceritakan oleh kliennya, apakah itu salah? Saya tanya sama teman-teman. Ketika seorang pengacara mendengarkan semua yang diceritakan oleh kliennya, apakah itu salah? Enggak. Tentu saja tidak, karena memang itu justru kewajiban seorang kuasa hukum pasti mendengarkan kliennya. Yang kedua, seorang pengacara mendampingi orang yang sedang didakwa, meskipun dia sebagai pembunuh sekalipun, apakah itu salah? Tentu Belum saja tentu. tidak. Itu justru kewajibannya mendampingi hak-hak hukumnya. Terus sekarang dia tahu apa yang terjadi, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bersuara di media. Apakah itu salah? Tidak, teman-teman, karena di situ ada dia berhak untuk menyuarakan, bersuara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satu cara adalah speak up kalau ditemukan hal-hal yang dirasa tidak benar. Inilah sebenarnya perjuangannya dia. Dia tidak frontal melawan orang, tidak. Semuanya dianggap baik. Salah satu contoh yang dikatakan di pengadilan, dia bisa saja ini salah yang mulia. Dia bisa saja ngomong begitu. Ini tidak benar yang mulia. Tapi dia mengatakan apa? Ketika disampaikan, ditanya sama hakimnya. Bagaimana pengacara? Kami hanya menyesuaikan dengan KUHP yang mulia. Karena itu tujuannya adalah menegakkan aturan. Seandainya dia bilang, mohon maaf yang mulia, apa yang disampaikan oleh yang di depan barusan ini tidak benar yang mulia. Seharusnya ini harus begini, harus begitu. Nah, teman-temanku, tapi nampaknya apa yang dilakukan oleh Tony itu ya, Mbak Retno ya, padahal dia hanya untuk itu tugasnya, ternyata itu tidak suka orang-orang itu. Orang-orang, masyarakat, publik tidak suka. Apakah publik yang tidak suka itu tahu yang sebenarnya? Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia hanya ikut-ikutan karena ada orang yang melemparkan desas-desus. Desas-desus itulah yang dimakan mentah. Nah, di sini ini kita meluruskan. Tidak disuka juga. Ya, artinya memang ada rencana. Ada rencana itu. Pak Tony itu, ya, kalau tidak ada Pak Tony mungkin tidak ada yang namanya Aman Yani. Kalau tidak ada nama Aman Yani, KDM juga tuh nggak akan cari-cari keluarga Aman Yani. Tidak ada nama Dudu. Tidak ada namanya Hilal, itu tidak ada. Karena Tidak ada ada yang Pak, namanya 24M ya, Mr. Z. tidak ada itu semua, tidak ada. Jadi tidak ada Mr. Z cerita ini, tidak ada. Masih ada cerita Kiai, masih yang lain. Itu loh teman-teman maksudku itu. Ya kan, tidak ada komal-komal sampai malam begini, nggak ada. Begitu ya Bu Retno ya, memang kehadiran Tony untuk membuka kebenaran itu. Ya, tapi fakta-fakta yang ada tidak bisa kita hindari, banyak ternyata yang tidak suka.
Siapa yang tidak suka? Mereka-mereka yang suka menggiring-menggiring, berdesas-desus itu. Ya, ya mudah-mudahan aku udah paham sih yang begituan. Jadi nggak Mau kaget. tambahin lagi, Mister? Oke, satu kali ya. Ya. Ya, Iya. satu Jadi kali. yang saya lihat waktu kan selama ini banyak ya yang podcast-podcast di kayak di Densu atau di KDM, dan semua itu kan dibawa tuh sampai anggota DPRD juga ke podcastnya KDM ya. Cuma yang saya lihat kok nggak ada ya, kayak ininya kakaknya Prio sampai juga dibawa gitu kan, dengan cerita sudah datang ke lapas, Prio untuk jujur gitu. Tapi saya melihatnya gini, Mister, ada nggak ya yang berusaha untuk bicara, minimal ibunya Ririn dibawa deh ke KDM, maksudnya untuk nanya kok sampai segitunya, misalnya Ririn melakukan, ada nggak latar belakang dia untuk melakukan hal sekeji itu gitu kan, minimal background keluarganya itu kan tahu ya, Mister. Ada nggak yang selama ini, karena selama ini kan framingnya Prio, maksudnya semuanya ke Prio gitu ya, Mister. Iya, Pak Ririn Cuma ya. saya, oh iya, enggak ke Prio, bukan framing, maksudnya Prio itu baik, Prio itu jujur, sampai kakaknya pun didatangkan di KDM. Cuma Iya. saya lihat waktu di Densu itu ada ibunya Ririn ya. Saya seorang ibu, Mister. Jadi ketika Densu nanya, ibu percaya nggak? Enggak. Ibu meyakini nggak anak ibu melakukan itu? Enggak. Oh iya, puja Saya Ririn. yakin Ririn itu, saya yakin Ririn pasti didatengin sama ibunya, maksudnya ibunya berkunjung ke lapas. Kan saya yakin Ririn pasti ngomong ke ibunya, nggak mungkin Ririn itu ibunya gitu. Saya yakin Ririn itu udah jujur ke ibunya. Yakin gitu, maksudnya ibunya yakin Ririn itu tidak melakukan, dan saya sebagai ibu nggak tahu ya, Mister, kok yakin gitu, maksudnya ya ini makan keyakinan saya ya, Mister ya. Eh, ada nggak ya yang datengin ibunya Ririn itu minimal ke KDM gitu, maksudnya jangan Prio aja semua, sampai Pak Dudu sampai semuanya yang pada datang kayaknya kok ininya Prio tapi nggak ada ya satupun yang istilahnya ke Ririn gitu. Saya lihatnya seperti itu, Mister gitu. Ya. Oke, itu sudah. Nggak ada ke KDM deh ibunya. Kayaknya ya. Ibunya ke Densu bukan? Oh, ke Densu ya. Kalau KDM tidak. Jadi itu yang mengarahkan semua ke KDM kan Hilal. Ya Hilal Tujuannya ya, kita tahu lah, Mister J. tahu lah Hilal ya. tujuannya apa kita tahu ya. Gak usah ke jurang-jurang dulu, oke. Terima kasih ya pertanyaannya Retno. Ya ini kayak agak-agak ke jurang, jadi saya harus agak-agak tutup ya. Retno. Saya sapa dulu ini Pak Dokter nih. Pak Dokter, halo Pak Dokter. Pak Dokter Kalimantan. J, Hei, gimana? malam. Malam. Aduh, makin menarik, makin ujung-ujungnya Bang Master J kasus ini. Pastilah, sebenarnya memang sangat menarik. Hanya orang-orang yang ini. Makanya Bapak jangan pergi-pergi, Bapak di sini aja ya. Ya, saya monitor terus Master J. Iya, kadang-kadang tuh Bapak tuh datang tak diundang, pergi tanpa pesan, begitu loh. Sinyal Master J, sinyal. Oh, sinyal, ya dimaklumi lah ya. Ya, maklumi. Ini kan lagi musim durian nih Master J. Ahai, jadi ini diam-diam nih manggil saya kah? Saya Ya, menarik sekali ada lihat PT-PT tentang kasus ini Master J. ya Tadi Pak. saya ada lihat itu dari apa ya? Aduh Pak, katanya pengacara Rusliandi itu katanya memasukkan dari MA apa itu ya? No, itu juga jurang lagi Oh, tuh, jurang. Jurang. Oke. Jangan masuk jurang, jangan. Ya, oke. Ya aku nggak mau bahas itu. Ntar dibilang Pengawapan jadi Pak jalan Tony raya, pakai daster lagi. dokter. Gimana kalau Pak Tony pakai daster, pakai lipstick kan gak enak.
Ya, oke. Bang Ai, aku takut nih ngomong sama Pak Dokter sudah masuk jurang. Iya, ini kan jadinya di medsos banyak perang narasi sebenarnya ya. Tadi kan Pak Mister J banyak bicara ada narasi dikotomis ya, yang baik-baik ke Prio, yang jelek-jelek ke Ririn. Cuman ini ada satu yang kemarin sempat naik tapi kayaknya ada banyak yang nahan ya, akhirnya nggak jadi viral. Ada narasi begini Mister J yang menarik itu. Jadi kredit macet yang di